Menurut catatan yang ada di laman-laman, kita bisa dapatkan data ada sekitar 6,3 juta pemudik, dan dari setelah itu ada lagi hampir 2 juta yang menggunakan transportasi laut untuk mudik ke daerah masing-masing. Ini artinya sekitar 10 jutaan orang kembali ke desa, kembali ke daerah masing-masing dengan membawa knowledge, membawa sikap, membawa perilaku yang telah dia lakukan di kota, kemudian dia tularkan kepada masyarakat-masyarakat di daerah dalam banyak hal. Tentunya ini tidak sekedar tadi disampaikan memang momennya adalah momen di mana setelah 2 tahun kita tidak berjumpa sanak saudara yang ada di desa, kemudian ini momen di mana pemerintah membuka keran sehingga jumlah ini memang jumlah yang sangat besar sekali, sehingga halangan seperti apapun ditempuh dalam rangka untuk menemui sanak saudara. Dan tentunya mungkin nanti dari sisi kesehatan Prof. Dery akan bisa menjelaskan bagaimana dengan jumlah orang banyak ini dari kota ke desa seperti apa, bagaimana penularannya. Tapi dari sisi pengembangan SDM ini momen di mana sahabat-sahabat yang dari kota ini mulai memberikan value, mulai menanamkan value-value kepada saudara-saudara kita yang di desa, agar teman-teman yang ada di desa, sahabat-sahabat di desa ini bisa berkembang sebagaimana yang dialami oleh mereka yang tinggal di kota. Ini momen yang bagus untuk menularkan dan mengajak teman-teman yang di daerah agar ikut berkembang sesuai dengan apa yang dialami oleh teman-teman di kota. Tentunya ini peluang besar bagi kita yang bergerak di bidang pendidikan. Tentunya mereka akan termotivasi, terpacu untuk meniru saudara-saudara mereka yang dari kota, yang kemudian harus mengembangkan dirinya, mengembangkan seluruh kompetensi yang dimiliki agar teman-teman yang ada di desa bisa sama dengan mereka. Ini momen yang bagus, momen yang pas, momen yang tepat. Cuman memang ada kendala-kendala yang nanti biar dijelaskan oleh Prof. Dery dan teman-teman yang lain, bagaimana halangan itu bisa diterabas, asalkan selain silaturahim tentunya ada sebuah akulturasi budaya dari kota ke daerah, selain juga berapa dana dari kota yang dibawa ke desa. Kalau 1 juta yang dibawa oleh mereka berarti 6 juta uang yang mengalir ke desa ini. Ini sungguh merupakan sesuatu yang spektakuler, hebat. Kalau seandainya itu dikelola oleh negara akan lebih bagus lagi, akan lebih berkembang lagi saudara-saudara kita yang ada di desa. Kebetulan saya sebagai koordinator program studi S2 Imunologi, jadi banyak berkecimpung di bidang imunologi. Kalau saya pribadi, makna Lebaran ini mandiri. Nah, karena semua yang membantu kita ini mudik semua. Jadi akhirnya tinggal kami yang anggota keluarga inti di rumah. Jadi ya masak sendiri, nyapu sendiri, cuci baju sendiri, ditambah dengan momong cucu sendiri sekarang. Nah, tapi ternyata itu tidak membuat kami ini merasa itu jadi lelah atau apa, tidak. Justru menjadi seperti kolaborasi dengan anggota keluarga yang selama ini apa-apa minta tolong, ada yang mengerjakan, asisten. Nah, sekarang bagi-bagi tugas. Jadi anak saya yang pertama mengerjakan ini, yang kedua mengerjakan ini, akhirnya semua bekerja. Nah, dan itu ternyata juga membangkitkan semangat kebersamaan, dan itu juga bisa meningkatkan imun ya, jadi meningkatkan rasa kebersamaan sehingga rasa senang ya, walaupun tidak ada asistennya tapi tetap
tetap senang ya, sehingga imunnya juga naik. Nah itu untuk saya pribadi. Nah kalau untuk masyarakat, kalau saya lihat ya, karena sudah 2 tahun diempet, tidak pernah ketemu dengan saudara-saudara yang jauh, tidak pernah bisa bepergian, tidak pernah bisa wisata kemana-mana, ditahan, terus begitu punya kesempatan sekarang seperti brol gitu ya. Jadi keinginannya tuh diluapkan. Nah ini secara ilmu kesehatan, kemungkinan karena keinginan yang sangat tinggi, kemauan yang sangat tinggi itu adrenalinnya naik itu. Biasanya orang kalau punya keinginan yang besar itu adrenalin naik, secara tidak langsung tuh naik tanpa kita sadari. Nah karena adrenalin naik, mungkin waktu di jalan wis pengen ketemu saudara di jalan macet. Nah adrenalinnya ini kan jadi tinggi terus mampet toh. Mampet supaya dikeluarkan marah-marah. Nah seperti itu. Jadi mungkin itu ya salah satunya. Nah tapi juga ada hal yang positifnya. Setelah adrenalin tadi naik, sebenarnya adrenalin ini dibutuhkan juga oleh tubuh ya, karena memang dia juga untuk membantu metabolisme di dalam tubuh. Nah begitu sudah ketemu keluarga, adrenalinnya menjadi turun seimbang, nah kemudian menjadi lancar lagi dan tambah senang. Nah kalau senang ketemu saudara, ketemu keluarga, apalagi lama enggak ketemu, itu ganti endorfin yang naik. Nah kalau sudah endorfinnya naik, berarti kan hatinya senang. Nah ini sistem imunnya juga naik. Jadi sepertinya hal ini juga apa ya, ada balancing ya, ada keseimbangan, pada masa keinginan yang meluap-luap tadi, tapi begitu ketemu dengan keluarga, maka imun itu akan menjadi terjaga, sistem kesehatan menjadi terjaga. Dan kita lihat dari laporan-laporan dari kepolisian ya, bahwa ternyata tingkat kecelakaan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Artinya itu bahwa mereka itu sudah bisa menjaga dan sudah tersalur, dibawa enjoy, dan memang akan enjoy karena kan ketemu saudara yang lama enggak ketemu kan, akhirnya bisa meluapkan ya rasa kangen tadi. Nah karena udah ketemu, endorfinnya yang keluar. Itu, dan endorfin itu juga salah satu yang dibutuhkan supaya sistem imun naik. Itu, jadi sistem imunnya jadi baik. Dan ternyata memang kasus penyakitnya juga enggak ada sekarang. Ini bahkan COVID penularan tidak ada. Saya dengar dari berita-berita itu tidak ada, dan tidak ada kasus-kasus yang penyakit-penyakit yang membahayakan juga tidak ada. Kalaupun sekarang ini ada kasus baru ya, hepatitis itu kan masih dalam penelitian. Artinya apakah benar itu merupakan, karena orang banyak berasumsi apakah ini karena mutasi lagi ya. Kita tidak bisa menjustifikasi seperti itu kalau belum ada bukti. Saya kira kalau hepatitis itu dari dulu sudah ada ya. Jadi ada kemungkinan juga mungkin karena pada waktu lebaran itu orang banyak makan makanan. Nah, bisa jadi dari situ juga bisa. Makanan-makanan yang dijual di luar atau tanpa kita sadari kita membeli makanan yang terbuka. Nah, itu kemungkinan ada seperti itu. Jadi memang pada lebaran tahun ini memang sangat istimewa. Jadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Hendy dan Prof. Tere ya. Kita sudah menahan diri 2 tahun ya, belum bisa bertemu, dan sekarang kita diberi kesempatan untuk bertemu. Tapi di sisi lain kita juga masih ada permasalahan terkait dengan pandemi. Yang walau bagaimanapun virus COVID itu masih ada ya, dan kita juga masih tetap perlu waspada ya. Waspada bukan berarti kemudian kita takut yang berlebihan, tapi waspada itu masih tetap perlu, mengingat potensi penularan untuk COVID itu masih ada. Dan alhamdulillah selama pandemi ini sudah banyak yang sudah dilakukan oleh semua komponen. Ya, kita mengenal ada pentahelix, ada pemerintah, ada sektor swasta,
kemudian akademisi, ya, kemudian masyarakat juga, sampai kepada media massa. Semua berkolaborasi, semua bekerja sama untuk bagaimana kita berupaya mencegah dan mengurangi dampak dari pandemi. Peraturan pemerintah sudah sangat baik sekali. Kemudian kita para akademisi juga berupaya untuk melakukan upaya penelitian, pengabdian masyarakat, pengajaran untuk melakukan pengendalian dan pencegahan COVID, lalu juga melalui prokes, ya, lalu juga program-program kesehatan juga dilakukan, mulai adanya penyuluhan kesehatan, lalu vaksin, ya, semua ini tentunya kita berharap memberikan dampak positif, ya, terhadap pengendalian COVID, dan itu alhamdulillah ini sudah memberikan dampak yang sangat luar biasa, ya. Kasus COVID sudah mulai menurun, tapi kita juga tetap berharap prokes masih tetap dilakukan, dan ini menjadi pembelajaran sebenarnya bagi kita semua. Terkait tadi dengan adanya kasus hepatitis yang misterius begitu, hepatitis akut misterius, atau kalau kita mengambil istilahnya WHO itu hepatitis akut unknown etiologi gitu, ya. Jadi etiologi juga masih belum diketahui, ya. Jadi memang ini mudah-mudahan dari pandemi COVID itu kita bisa belajar bahwa kita masih tetap perlu berkolaborasi, kita tetap perlu bekerja sama untuk sama-sama kita melakukan pengendalian dan pencegahan. Masyarakat, pemerintah sendiri belum cukup kalau hanya pemerintah. Akademisi sendiri juga belum cukup. Perlu dukungan semua pihak termasuk masyarakat, media massa, sektor swasta, semua perlu berkolaborasi untuk melakukan pengendalian pencegahan. Dan dari sisi bencana memang pentahelix ini menjadi hal yang sangat strategis. Terhadap poin bagaimana makna Lebaran khususnya bagi kita semua di Sekolah Pasca Sarjana, dan terkait dengan latar belakang keilmuan saya yaitu ekonomi, yang sekarang ada mengaitkan sebab akibat antara ekonomi dan kesehatan. Nah, yang pertama kalau saya maknai sendiri, Lebaran itu adalah sebuah proses menuju keseimbangan dan juga redistribusi, khususnya kalau dari ekonomi itu pasti berkaitan dengan pendapatan. Nah, kalau dari proses keseimbangan selama sebulan sebelum kita merayakan Lebaran, tentu itu ada fase atau periode adalah Lebaran, puasa. Mohon maaf, puasa itu adalah kalau bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam itu adalah sebuah kewajiban, satu dari 5 kewajiban, tetapi itu adalah bagi kami yang di luar yang tidak beragama Islam itu adalah sebuah proses kebiasaan menjalankan keteraturan konsumsi, gitu, proses mengkonsumsi yang itu kami juga meyakini akan membawa sebuah langkah memperoleh kesehatan. Nah, keseimbangan itu akan tercapai ketika proses itu dilakukan secara kontinu. Kalau bulan puasa kita alami setahun sekali, artinya itu akan membawa sebuah kontinuitas, rutinitas yang nantinya akan menyeimbangkan kondisi metabolisme di dalam tubuh kita, dan mungkin nanti teman-teman yang dari fokus kesehatan lebih bisa memahaminya. Kemudian kalau dari sisi tadi redistribusi, seperti yang disampaikan Pak Arhadian tadi, Lebaran itu adalah salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu, karena selain itu terjadi setahun sekali, sudah menjadi kebiasaan kita yang khususnya bekerja di luar domisili kita, di kota khususnya itu, ketika ada cuti Lebaran kita pulang membawa tidak hanya kangen, kerinduan, tetapi ada semacam THR,
yang biasa kita terima, dan itu biasanya di samping merupakan anugerah bagi kita sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat di desa. Kita selama ini kalau bekerja di kota, kita pasti lebih cenderung mengkonsumsi makanan-makanan yang siap saji, fast food. Nah, ketika kita pulang ke desa, itu adalah sebuah proses menyeimbangkan pola konsumsi kita, di mana kita kangen masakan-masakan tradisional yang lama tidak kita nikmati di kota. Kemudian itu yang kita bisa nikmati kembali di kampung halaman kita. Konsumsi buah-buahan segar, sayur-sayuran segar yang baru dipetik oleh petani yang biasanya kita lupakan di kota. Nah, bisa kita nikmati kembali, meskipun itu mungkin setahun sekali, tetapi adalah membawa dampak kesejahteraan bagi saudara-saudara petani yang ada di desa, dan juga proses menyeimbangkan pola konsumsi yang sudah terbiasa kita fast food kemudian menjadi sesuatu yang lebih segar. Jadi ada proses menyeimbangkan ekonomi, juga menyeimbangkan kesehatan tubuh kita selama bekerja aktif di tempat kerja kita. Dari perspektif ekonomi, memang kita percaya bahwa kota itu adalah pusat dari pembangunan, pusat dari aktivitas ekonomi. Nah, selama ini kita percaya seperti itu dan kita mengalaminya. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang mapan itu ada di kota. Namun belakangan ini semenjak pemerintah sudah mulai mencanangkan pola pembangunan dari desa, kita mencoba mengingatkan kembali bahwa pemuda-pemuda yang ada di desa, pekerjaan tidak hanya ada di kota, upah yang menjanjikan tidak hanya ada di kota. Nah, sekarang sudah mulai dikembangkan petani-petani milenial, bagaimana mereka bisa membangun, mengajak dan mengajarkan proses menanam tanaman dengan cara yang lebih efisien, bagaimana menangani hasil panen dan memasarkannya dengan cara yang lebih kompetitif, sehingga tadinya masyarakat yang mempunyai kecenderungan membeli sesuatu yang diimpor, sekarang sudah mulai mempunyai rasa cinta dan preferensi untuk mengkonsumsi produk-produk lokal yang itu adalah dihasilkan oleh petani-petani milenial kita. Jadi kalau dulu ada semacam persepsi nek dadi petani ora iso urip. Nah, sekarang mudah-mudahan kita sudah mulai menyadari petani pun bisa mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, terutama produksi pertanian yang akan menjanjikan produk-produk makanan sehat dan segar. Kita harus bisa memahami dulu apa sih makna Lebaran bagi masyarakat Indonesia. Sejauh yang saya tahu ya, masyarakat Indonesia memaknai Lebaran ini sebagai rasa bersyukur. Bersyukur setelah berjuang dalam puasa misalnya, juga bersyukur karena bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Nah, kemudian yang kedua adalah makna kebersamaan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Lebaran ini sangat terkait dengan budaya. Nah, kalau kita bicara tentang Lebaran, itu ada prosesi gitu. Nah, ini yang harus dipahami betul oleh pemimpin. Nah, contoh ya, kalau kita bicara tentang budaya, yang pertama ada takbiran. Takbiran. Nah, kalau takbiran ini tentunya masyarakat itu begitu diumumkan bahwa puasa besok, malam ini udah keluar. Di kampung-kampung udah pada beduk dibunyikan. Sekarang mikrofon pakai sound system keliling-keliling kampung. Kemudian di jalan raya dan sebagainya. Tentu ini kalau bicara pemimpin kota lah ya, wali kota, pemimpin daerah, camat, RT, RW, ini tentu harus bersiap tentang itu. Kemudian
setelah takbiran ada budaya lagi mudik. Ya, mudik, kemudian silaturahmi, sungkeman, itu satu paket. Nah, ini sebetulnya budaya yang sangat bagus dan harus dilestarikan karena ini mengajarin kita, ini terutama anak-anak generasi Z, generasi Y gitu ya, yang sudah agak-agak generasi TikTok ini sudah agak lupa dengan budaya gitu. Nah, ini sebetulnya adalah tradisi yang diturunkan untuk menghormati orang tua. Menghormati bapak, ibu, orang yang lebih tua, saudara, dan teman-teman. Kemudian ritual yang selanjutnya itu adalah berbagi kebahagiaan. Nah, berbagi kebahagiaan ini macam-macam wujudnya. Ada yang parcel dan macam-macam. Nah, ini kalau dari sisi ekonomi pasti Bu Made ini bisa menghitung mungkin ya. Berapa perputaran ekonomi dari berbagi kebahagiaan ini. Hampers, parcel, kemudian juga angpau. Wah, anak-anak kecil datang ke kampung-kampung unjung-unjung itu menyenangkan sekali. Kemudian ziarah. Ya. Nah, ini mungkin yang tidak dimiliki oleh negara lain dengan Idul Fitri itu. Ziarah ini juga menjadi budaya. Ini diajarkan oleh orang tua kita bahwa kita harus menghormati leluhur walaupun sudah tidak ada. Mengingatkan kita bahwa kita akan meninggal, mengingatkan kita bahwa kita akan mendoakan, harus mendoakan pada leluhur kita yang sudah mendahului kita. Nah, ini adalah ritual-ritual budaya yang menurut saya harus dipahami oleh seorang pemimpin. Kenapa? Karena dari sinilah muncul policy-policy ya, yang terkait gitu ya. Misalnya kalau di dalam organisasi, pemimpin itu kan antara lain tugasnya memotivasi dan memberdayakan. Sehingga kalau dia memahami situasi kebatinan dari Lebaran ini, maka dia akan bisa memotivasi, bisa memberdayakan anak buahnya dengan tepat. Misalnya, karena budaya yang seperti ini, dan janganlah pemimpin tidak boleh Lebaran, tidak boleh mudik, ya, harus tetap kerja. Wah, itu pasti dalam sekian jangka waktu kepuasan karyawan akan turun. Kalau kepuasan karyawan turun, maka namanya memotivasi gitu ya, dan memberdayakan itu tentunya harus dalam skop yang sesuai gitu kan ya. Kalau kebanyakan ya rugi juga perusahaan gitu kan. Nah, makanya di beberapa perusahaan seperti kita lihat THR misalnya dibagi bisa lebih awal. Kenapa? Karena ada suasana kebatinan yang tadi itu berbagi kebahagiaan gitu ya. Berbagi kebahagiaan. Mereka harus beli kue, harus mudik dan sebagainya. Kemudian juga memfasilitasi dengan mudik bersama dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan pemimpin ketika dia harus memotivasi dan juga memberdayakan karyawannya. Karena apa ya? Engagement gitu ya. Engagement itu ada keterikatan yang bisa ditimbulkan pemimpin bagi anggota organisasi pada organisasinya. Di samping juga Lebaran ini kan keleluasaan ya, keleluasaan semakin luas gitu, lebar semakin luas. Gitu. Nah, ini sekolah pasca juga, terutama MPSDM, Pak. MPSDM ini juga menurut saya sangat menerapkan makna Lebaran ini. Gitu. Kenapa? Nah, seperti pasca terutama, ini tidak hanya bekerja dengan teman-teman di lokal university. Nah, Pak Radian nih yang summer school. Nah, ini nanti bisa dijelaskan itu Pak Radian, bagaimana summer school itu sebetulnya juga makna dari Lebaran ya, lebih luas, nah gitu ya. Lebih luas jangkauannya sampai ke internasional. Di MPSDM juga demikian. Kalau dulu
hanya ada 2 minat studi, sekarang kami lebih luas lagi. Ada minat studi pemberdayaan perempuan, ada minat studi industri kreatif dan analytical data. Saya sepakat sekali dengan Bu Made. Contoh Surabaya, mungkin Jakarta juga ya mengalami hal seperti itu. Nah, mengapa sih mereka kok ke kota? Karena tidak menarik di desa. Karena pendapatan yang di desa ini mungkin terlalu kecil gitu ya. Padahal mereka hidup di kota itu berat juga, Pak Radian. Jadi di Surabaya misalnya itu ada ditemukan satu rumah itu bisa 9 kakak. 9 kakak, bayangkan. Rumahnya ya kalau gede gitu, enggak kecil. Dan mereka bekerja di Surabaya dengan segala jenis pekerjaan yang menurut saya berat gitu ya. Tetapi mengapa mereka tetap stay, mau tinggal di Surabaya? Karena ternyata di desanya jauh lebih berat. Untuk makan aja susah gitu. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab dari aparat di pedesaan itu, termasuk di situ pemimpin daerahnya. Bagaimana dia bisa membangkitkan perekonomian di pedesaan. Nah, saya kurang paham Pak Radian. Mungkin Pak Radian yang lebih paham tentang undang-undang yang di pedesaan, kemudian dana desa dan sebagainya. Yang ini harusnya memang digunakan untuk membangun pedesaan itu. Nah, bagaimana caranya misalnya pemerintah daerah ini bisa membuat masyarakatnya tidak pindah gitu ya ke kota gitu, tetapi lebih hidup makmur di desanya. Lebaran apakah urusan negara, urusan Tuhan, tapi yang jelas Lebaran itu adalah suatu momen di mana diharapkan kita akan lebih baik lagi. Nah, termasuk dalam hal ini ketika proses sinergi antara masyarakat dan kepolisian dalam mengamankan suasana Lebaran, juga untuk memastikan Lebaran kali ini berjalan baik sebagaimana mestinya, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan ataupun tidak menimbulkan salah persepsi dan salah penafsiran. Karena jangan sampai kita berpuasa 1 bulan penuh gara-gara serempetan sedikit di jalan tol, atau gara-gara macet sedikit, meso-meso sehingga kedengaran sebelahnya marah jadi gegeran. Nah, Berarti nggak dapat puasanya gitu. nah itu intinya. Jadi percuma kita puasa ya. Sehingga mudik dan Lebaran yang diharapkan membawa maslahat justru akan mengarah kepada kemudorotan. Itu tidak sejalan dengan cita-cita daripada Idul Fitri yang sesungguhnya. Bagaimana sinergi kepolisian? Tentu saja kalau kita bicara polisi juga manusia. Sehingga ada kalanya ketika salah menanggapi tanggapan respon dari masyarakat atau kadang terpancing emosi, di satu sisi juga itu pasti ada peluang-peluang itu terjadi. Tapi yakinlah bahwa institusi Polri khususnya, apalagi Polri yang kuliahnya di sekolah pasca sarjana ya, Masih buka ya daftarnya ini masih ya? masih buka. Bahkan mumpung kuotanya tinggal sedikit nih Pak Rian. Kalau saya beri bocoran nih Pak Rian, Iya. kuota tinggal dikit. Tinggal dikit. Nah, dan tidak saja polisi yang sekolah di Kajian Ilmu Kepolisian. Iya. Yang bukan polisi pun ingin mendalami studi atau riset tentang polisi, boleh kuliah di sini. Nah, tentu saja nilai-nilai etika dan kepatuhan dalam berinstitusi itu selalu menjadi nomor 1. Dan komitmen itu tetap dijaga oleh anggota Polri yang saya temui, saya ajak tanya, saya ajak ngobrol. Jadi kalau ada misalnya hal-hal yang terjadi di masyarakat dan sebagainya, itu adalah perilaku sebagian kecil, saya tidak katakan oknum, namun kehilafan yang terjadi karena polisi juga manusia. Inilah momen Idul Fitri tadi menjadi pengimplementasian apakah Ramadan yang sudah dijalani bagi umat muslim memang betul-betul telah mengubah 100%
atau jangan-jangan hanya sekedar temporary saja. Misal gini Pak Radian, ada orang mau deketin cewek misalnya kan, wah itu seapi-apinya. Iya. Cewek dideketin cowok yang dia sukai seapi-api ya. Iya. Wes nikah bulan 2 bulan lewat dari 1 tahun baru ketahuan belangnya. Nah itu loh itu. Nah jangan sampai Ramadan dan Idul Fitri itu dianggap seperti itu prakteknya. Karena kita punya visi berdampak pada dunia untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Melalui siapa? Melalui para alumni, mahasiswa yang nantinya akan membawa nama besar Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Bagi para hadirin yang mendengar, kalau ingin menjadi bagian dari membawa nama besar Universitas Airlangga di Sekolah Pascasarjana, silahkan bergabung. Mumpung kalau kata Pak Radian tadi pendaftaran masih dibuka.